Satu. Sobat Mas. Oke, siap. Oke, siap. Silakan. Pak Kajari. Baik, malam ini sekitar jam 8.30 kita tadi melakukan kegiatan tindakan upaya paksa, melakukan penahanan terhadap tersangka inisial LAK dan F, perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran BBM subsidi nelayan tahun 2023-2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka. Penanganan perkara ini merupakan pelaksanaan surat edaran Jampitsus terkait prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak di sektor energi berupa pembagian solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Dari hasil penyidikan kita sudah menemukan nilai kerugian negara sebesar 1.400 miliar sudah kami koordinasikan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk kerugian negara tadi itu berarti untuk periode 2023 sampai 2025 ya? 2023 sampai 2025. Pak, untuk sementara ini kan baru satu orang yang ditetap, dua orang. Apakah kemungkinan nanti ada pengembangan lagi? Kita lihat dari hasil penyidikan, jika memang pihak-pihak yang lain kita temukan dua alat bukti, kita akan menetapkan kembali tersangka yang terlibat dalam penyaluran BBM subsidi nelayan. Jadi pada prinsipnya ini juga menjadi masukan dari nelayan bahwa sejak proses ini penyaluran BBM ini menjadi terkendala. Maka setelah kita melakukan penyidikan memang ada fraud ataupun perbuatan hukum dalam proses penyaluran BBM ini, sehingga pihak beberapa nelayan merasa dirugikan dalam hal ini ketika ingin mendapatkan BBM ini menjadi susah. Jadi kita lakukan tindakan hukum, ternyata kita temukan dalam bukti bahwa memang ada perbuatan melawan hukum dan terjadi perbuatan tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum di dinas pertanian dinas perikanan Kabupaten Bangka. Pak Kajari, untuk LAK dan F ini perannya seperti apa sih Pak dalam kasus ini Pak? Perannya nanti kita perdalam di penyidikan, tapi pada prinsipnya perbuatan melawan hukum terjadi dari LAK selaku kabid di dinas perikanan Kabupaten Bangka, dan satunya ini swasta. F ini swasta. Ya, ini swasta yang bersama-sama dengan LAK dalam melakukan penyimpangan subsidi BBM khusus nelayan. Pak, sebelumnya kan dalam penanganan perkara ini sudah puluhan saksi yang diperiksa Pak ya. Selain dua orang tersangka ini mungkin ada kemungkinan akan ada penetapan tersangka lainnya mungkin Pak? Ya, tadi kita sampaikan ketika kami menemukan dua alat bukti dalam pemeriksaan berikutnya, kami akan segera menetapkan tersangka untuk pihak-pihak yang terkait. Untuk ini Pak, kepala dinasnya sendiri terkait enggak? Nanti kita lihat hasil penyidikan bagaimana peran masing-masing saksi yang sudah ataupun akan kita periksa dalam penyidikan ini. Pak Kajari, untuk pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka apakah sama atau seperti itu? Pasalnya berbeda. Pasal sangkanya berbeda dari sisi ASN dan pihak swastanya. Tapi semuanya pasti undang-undang tindak pidana korupsi. Ya. Untuk ancaman hukumannya belum tahu juga Pak ya? Ya, ancaman hukuman kita lihat dari sisi penerapan KUHP baru dan undang-undang Indonesia lama, itu pasti masih ada perbedaan. Pak, saat penjemputan paksa terhadap kedua orang pelaku ini dijemput di kediamannya masing-masing atau di mana Pak? Kami tadi panggil secara patut, kita panggil sebagai saksi, kemudian setelah kami lakukan gelar perkara, telah dimulai dua alat bukti, sehingga kita menetapkan tersangka untuk dua orang. Sementara tersangka sendiri, Pak Kajari, Ya. ada penahanan terjadi. Kenapa? Ya, penahanan Ya, dilakukan penahanan rutan di Bukit Semut ya. penyidikan ya. Saat dilakukan selama 20 hari, terhitung hari ini sampai 20 hari ke depan. Pak Kajari, untuk yang tersangka ASN ini Pak, ini mungkin boleh dirinci nggak Pak? Ini apakah menyalahgunakan surat rekomendasinya atau seperti apa Pak modusnya Pak? Intinya ada perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sehingga produk yang dikeluarkan itu tidak tepat sasaran.
kasih Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Masih Pak Jari.